Salam Merdeka. Menyambung dari materi-materi sebelumnya tentang permasalahan-permasalahan yang sering terjadi pada Klaber CK, permasalahan-permasalahan yang berikutnya adalah kegagalan menjadi seorang distributor CK. Seperti yang kita pahami di materi-materi sebelumnya bahwa seorang Klaber CK mempunyai sebuah konsekuensi menjadi seorang distributor CK. Artinya kita harus memastikan bahwa penyaluran terhadap produk untuk kepada diri kita dan kepada 5 orang di bawah kita ini harus benar-benar terjamin. Nah, disitulah kita berperan sebagai seorang distributor CK. Kenapa? Karena ini adalah jalur distribusi yang benar-benar khusus ya. Kita bangun sendiri dengan sistem kita tanpa melibatkan pihak-pihak lain ya untuk menjadi distributor. Pihak-pihak lain secara dunia konvensional ya, seperti outlet, toko dan sebagainya, ini tidak kita libatkan, sehingga otomatis 5 Klaber di bawah kita ini benar-benar kita yang menjamin kebutuhan atas produknya. Nah, ketika hal ini menjadi sesuatu yang tidak kita pahami sehingga kita gagal dalam menjalankan sebagai seorang distributor, menyebabkan kelima Klaber kita akan merasa kesulitan dalam mendapatkan produk untuk dia konsumsi setiap hari. Nah, hal ini sering terjadi ya, tanpa disadari ya, karena kita taunya hanya membangun jaringan, membangun aset tanpa kita memahami faktor-faktor yang menyebabkan berhentinya aktivitas aset itu, berhentinya aktivitas Klaber itu, terutama dalam rangka mengkonsumsi produk. Tentu kita harus berpikir tentang bagaimana sih sebenarnya kelancaran itu bisa terjadi dalam rangka penyaluran produk dari hulu ke hilirnya. Kalau kita sebagai seorang Klaber berarti kita berpikir dari DOCK atau kedai untuk kita sendiri dan untuk kelima orang Klaber kita. Ketika kita menjadi Klaber CK, seringkali kita mengabaikan situasi tersebut ya. Kita sering dengan mudahnya kita menyarankan ya, kelima Klaber kita untuk berbelanja produk ke kedai OCK tanpa kita kenalkan mereka, tanpa kita kawal mereka, sehingga iya kalau memang bersedia untuk belanja ke sana, tapi ternyata ada faktor-faktor yang mungkin bisa menjadi penyebab orang untuk enggan berbelanja. Karena belanjanya mungkin hanya 1 bungkus, kemudian enggan atau malas karena jauh, kemudian sungkan ya, karena kedai rata-rata rumahan ya sifatnya, harus ketok pintu, harus apalagi belum mengenal ya sosok seorang kedainya dan sebagainya. Nah, ini adalah permasalahan-permasalahan yang perlu kita perhatikan, saudara-saudara. Nah, ketika di awal kita mengawal seorang Klaber atau 5 Klaber kita dalam rangka kelancaran distribusi, kita bisa menyediakan stoknya ya. Atau kita bisa mengantarkan ya, mengenalkan ke kedai untuk beraktivitas di awal, sehingga harapannya kemudian untuk belanja-belanja selanjutnya dia akan terbiasa untuk belanja sendiri berapapun itu, 1 bungkus, 2 bungkus, 3 bungkus atau berapapun itu, dia tidak merasa sungkan, tidak merasa enggan dan sudah terjadi kelancaran di sana. Kegagalan yang berikutnya adalah kita terlalu memaksakan diri untuk mengajak orang lain ya menjadi Klaber kita, di mana posisi atau keberadaan orang lain tersebut sangat jauh dari titik-titik distribusi. Mungkin di suatu tempat yang belum ada kedai, atau memang kita sulit mengkondisikan diri sebagai distributor. Kita mau ngirim juga terkendala ya, ke 1 orang yang konsumsinya juga belum ideal gitu ya, sehari 1 bungkus. Kemudian kita mau mengirim sehari 1 bungkus juga pasti ada beban-beban yang muncul di situ. Atau ketika kita akumulasi, misalnya pengiriman seminggu sekali, mungkin 1 slop atau 2 slop, ini pun juga akan menjadi kendala-kendala tertentu kepada seorang perokok ya,
di mana sebelumnya dia tidak pernah mempunyai aktivitas seperti itu, tidak mempunyai beban seperti itu, ya, mau mengkonsumsi produk rokok aja harus nunggu kiriman. Nah, di situ akan muncul sebuah permasalahan-permasalahan, sehingga orang tidak lagi menjadi enjoy ya untuk mengkonsumsi itu. Sementara motif bisnisnya belum begitu terbangun, konsekuensi atas dirinya menjadi seorang wirausaha belum begitu kuat, sehingga seseorang tadi memutuskan untuk berhenti dari mengkonsumsi produk. Nah, ini yang harus perlu kita perhatikan juga. Sekalipun kita nggak mengatakan itu salah ya, kita mengajak orang yang posisinya jauh dari kita secara lokasi. Tetapi yang perlu kita pahami adalah konsekuensi atas hal itu perlu kita perhatikan dengan benar. Dimana ketika kita mengajak orang yang jauh, pastikan antara kita dan dia paham atas konsekuensi yang terjadi. Ya, sanggup untuk menunggu kirimannya, ya, sanggup untuk membeli dalam jumlah tertentu agar ideal ongkos kirimnya mungkin ya. Kita pun juga sanggup untuk mengawal konsumsinya, mengirim produknya dan sebagainya. Kemudian mengedukasi dengan jarak yang begitu jauh. Nah, ini yang menjadi faktor-faktor yang menentukan agar aktivitas konsumsi kelabar kita berjalan dengan baik, aktivitas edukasinya pun juga akan bisa tersampaikan dengan baik, sehingga terjadi duplikasi yang baik pula. Maka dari itu, mari kita sama-sama perhatikan, kita sebagai seorang kelabar, bagaimana kita menjalankan sebuah konsekuensi kita sebagai seorang distributor CK bisa berjalan dengan baik. Ya. Kita tidak perlu memaksakan diri untuk membangun aset di mana ternyata aset-aset tersebut tidak memenuhi kualifikasi. Bisa jadi karena jaraknya jauh, nanti akan merepotkan kita atau merepotkan kelabar kita juga misalnya, atau akan berpotensi terputusnya kegiatan bisnis di sini. Nah, ini mungkin tidak perlu kita paksakan ya. Karena prinsipnya di konsep lebah CK kita ini adalah mengutamakan membangun aset-aset di lokasi-lokasi yang paling dekat dulu. Masih banyak ya orang-orang yang bisa kita bangun motifnya, motif konsumsi dan motif bisnisnya yang berada di sekitar kita secara lokasi, secara kedekatan emosional, orang-orang yang kita kenal yang berada di sekitar kita, sehingga akan menjamin kemudahan kita sebagai seorang distributor dalam mengawal kegiatan-kegiatan konsumsi dan bisnisnya. Ketika kita bisa berperan menjadi seorang distributor dengan baik, maka akan menjamin kepastian akan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para kelabar kita, yaitu konsumsinya, belanja ulangnya, sehingga akan menghasilkan nilai-nilai RO buat kita. Yang selanjutnya akan menunjang kegiatan-kegiatan berbisnisnya, sehingga akan terjadi sebuah pertumbuhan yang baik.